Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk hari ini kita melakukan coaching yang kebetulan saya sendiri untuk menyelesaikan permasalahan yang ada di saya, Bu Rusiatul Baida. Adapun tujuan dari coaching itu satu, membantu Bu Ida untuk meningkatkan keterampilan bercerita dalam kegiatan pembelajaran di TK. Dua, meningkatkan kemampuan Bu Ida dalam memilih cerita sesuai dengan usia dan minat anak. Yang ketiga itu mengembangkan strategi dongengnya atau ceritanya yang lebih menarik dan interaktif bagi anak. Ya, kebetulan nanti di sini kita melakukan coaching itu yang saya sendiri Bu Rusiatul Baida sebagai coach dan Bu Kumida Ningsih sebagai coach. Assalamualaikum, selamat pagi Bu Ida. Bagaimana kabar Bu Ida hari ini? Baik. Waalaikumsalam, pagi Bu Ning. Alhamdulillah saya baik-baik saja. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk membantu saya. Sama-sama Bu Ida. Saya senang bisa membantu. Jadi apa yang ingin Bu Ida bicarakan hari ini? Gini Bu, saya ingin meningkatkan keterampilan bercerita saya ketika pembelajaran di kelas untuk kegiatan di TK. Saya merasa cerita saya tuh kurang menarik dan tidak membuat anak-anak fokus mendengarkan cerita saya. Oh, baiklah Bu Ida. Bisakah Ibu ceritakan lebih detail tentang apa yang Ibu rasakan sulit dalam bercerita untuk anak? Ya, saya merasa sulit untuk memilih cerita yang sesuai dengan usia murid, minat murid. Saya juga tidak yakin bagaimana membuat cerita atau dongeng saya itu menjadi menarik. Di sana anak-anak fokus, terus ada interaktif juga seperti itu, Bu. Itu pendalaman ceritanya kurang menjiwai. Jadi anak-anak tidak fokus itu Bu. Iya betul Bu. Sebelum bercerita itu saya hanya mempelajari cerita atau dongeng itu sekali saja. Sehingga waktu bercerita, alur-alur cerita itu banyak yang tidak tersampaikan, terlupakan oleh saya gitu. Jadi pas bercerita kondisi kelasnya bagaimana Bu? Awal cerita anak-anak antusias sekali untuk mendengarkan cerita saya, tapi itu paling ya 2 atau 3 menit Bu. Selanjutnya anak akan bercanda, tertawa, mereka asik dengan mereka sendiri, tidak fokus mendengarkan cerita saya yang saya sampaikan atau dongeng yang saya sampaikan Bu. Ada lagi menurut Bu Ida ceritanya kurang menarik? Setelah saya refleksi, saya itu kurang menguasai cerita atau dongeng yang saya sampaikan. Saya juga kurang interaktif sama murid saya. Terus pemilihan cerita atau dongeng yang kurang sesuai dengan minat anak atau kurang menarik bagi anak. Terus saya juga kurang ekspresi wajah saya, terus saya juga gestur tubuh atau gerak tubuh saya juga belum muncul, Bu. Dari apa yang disampaikan Ibu Ida tadi, kedepannya apa yang Ibu lakukan agar bercerita disukai anak-anak? Saya memilih cerita yang tepat. Maksudnya cerita yang adalah kuncinya untuk membuat kegiatan bercerita menjadi lebih menarik dan efektif. Selain itu untuk membuat cerita menjadi lebih menarik dan interaktif, saya menggunakan berbagai teknik mendongeng, Bu. Menggunakan suara yang berbeda untuk peran-peran dalam cerita atau dongeng itu, memunculkan ekspresi wajah, juga gestur tubuh atau bahasa tubuh juga saya munculkan. Saya juga mengajak anak-anak untuk aktif berpartisipasi, baik itu pertanyaan maupun nanti anak-anak disuruh
maksudnya mengulangi cerita atau dongeng itu sesuai kemampuan anak secara sederhana, apa yang mereka terima atau pahami setelah saya bercerita sesuai cerita yang saya sampaikan gitu Bu. Wah, ide-idenya bagus Bu Ida. Yang jadi prioritas Bu Ida apa? Saya bercerita dengan menggunakan berbagai teknik mendongeng Bu. Di situ saya akan menggunakan suara berbeda-beda, terus saya juga akan berekspresi di wajah saya, mimik muka saya gitu. Terus saya juga akan melakukan gerak tubuh atau gestur tubuh sesuai dari cerita atau dongeng itu. Ya, bagus Bu. Ada hal lain yang ingin Ibu lakukan? Ya Bu, saya menggunakan media dan alat dari bahan gambar-gambar, boneka tangan, atau dari wayang dan lain sebagainya Bu. Oke, bagus sekali itu Bu. Untuk mendukung rencana Ibu, kira-kira siapa yang dapat membantu Bu Ida? Saya akan menyampaikan semua tujuan ini ke kepala sekolah dalam mengembangkan keterampilan saya maupun rekan-rekan guru yang lain. Saya juga akan bekerja sama dengan rekan kerja untuk menyediakan alat atau media yang sekiranya bisa dibuat sendiri secara bersama-sama atau menyusun cerita secara bersama-sama dengan rekan kerja ataupun kepala sekolah. Begitu, Bu. Baiklah Bu Ida, saya setuju hasil diskusi hari ini. Untuk menjadikan cerita menarik bagi murid, komitmen apa yang akan Ibu lakukan? Komitmen saya akan memilih cerita yang tepat, menguasai dan menjiwai cerita atau dongeng itu sebelum disampaikan ke murid-murid saya. Terus saya akan membuat cerita atau dongeng itu lebih menarik dan efektif. Saya juga akan menggunakan teknik mendongeng seperti yang tadi saya sampaikan. Saya akan memunculkan mimik muka saya, tekstur tubuh saya atau gerak tubuh saya seperti itu Bu Gumida. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempraktikkan percakapan coaching dengan alur Tirta. Tujuan dari coaching ini sendiri yaitu satu, membantu murid untuk meningkatkan kedisiplinan. Yang kedua, membantu murid melakukan pembiasaan yang baik dalam menjaga kesehatan diri sendiri. Dan yang ketiga, membantu murid agar lebih fokus dalam kegiatan pembelajaran. Adapun sebagai coach yaitu Ibu Baida dan sebagai coach yaitu saya sendiri. Percakapan coaching ini dalam rangka membantu saya, seorang guru TK, untuk mengatasi murid yang kurang fokus saat kegiatan belajar mengajar. Dalam kasus satu ini, saya akan mempraktekkan kegiatan coaching dengan alur Tirta. Assalamualaikum Bu Neng. Waalaikumsalam Bu Ida. Bagaimana kabarnya hari ini Bu Neng? Sebenarnya agak sedikit ada masalah Bu Ida. Oh, lagi ada masalah ya? Bu Ida, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, saya baik Bu. Di sini saya lihat Bu Neng ngobrol akhir-akhir ini agak gimana gitu. Ya Bu, saya ada sedikit masalah. Ya murid saya gitu loh Bu. Mungkin nanti kalau sharing dengan Bu Ida, saya bisa sedikit lega. Baiklah, semoga pembicaraan kita hari ini bermanfaat ya Bu. Ya Bu. Yang ingin ditanyakan apa? Gini Bu, pada saat jam pelajaran itu, ada murid saya itu yang kurang fokus dalam menerima pelajaran.
Jadi saat jam pelajaran, saat saya menerangkan itu lebih terlihat seperti melamun, lemas, kayaknya itu kurang semangat gitu loh Bu, kepalanya ditaruh di atas meja dan tidak memperhatikan saya. Kadang malah tidur di lantai sampai ketiduran gitu Bu. Itu anak-anak kurang fokus, ya tadi kebanyakan lamun. Ya benar Bu, murid saya ada yang melamun. Saya menjelaskan tidak memperhatikan gitu loh Bu. Kepalanya lebih banyak ditaruh di atas meja terus, seperti lemas gitu loh Bu. Tidak semangat sama sekali. Berarti murid-murid tidak fokus, tidak semangat belajar atau bagaimana, Bu? Ya, murid saya itu kurang semangat dalam belajar begitu Bu. Saya mengerti. Sekarang bagaimana proses yang Ibu menjalankan dalam pembelajaran di kelas? Bisa supaya anak bisa bersemangat dan fokus kembali. Ternyata setelah saya tanyakan kepada anaknya itu, katanya itu belum sarapan dari rumah Bu. Jadi kalau pagi itu orang tuanya itu bangunnya kesiangan dan tidak sempat menyiapkan sarapan untuk anaknya karena orang tuanya itu bekerja sebagai penjahit sampai lembur jam 3 malam Bu. Jadi pas jam pelajaran itu katanya lapar, jadi mau memperhatikan pelajaran itu kurang fokus. Berarti itu setiap hari atau sekali-kali saja, Bu? Lebih seringnya seperti itu Bu. Terkadang dalam seminggu itu sampai 5 kali. Malah kalau semangat ya itu belum tentu 1 minggu itu bersemangat. Itu belum tentu Bu. Jadi lebih banyak melamunnya, kepalanya ditaruh di atas meja, dan pikirannya itu seperti memikirkan kepengen cepat istirahat dan cepat pengen jajan gitu loh Bu. Jadi pas jam pelajaran itu yang dipikirkan jajan ya? Iya Bu, yang dipikirkan itu hanya jajan dan cepat istirahat. Pengen segera jajan karena perutnya itu sudah merasa kelaparan gitu loh Bu. Baiklah, berarti dari sini Bu Ning sudah tahu penyebab turun fokus anak-anak dalam pembelajaran. Yaitu dari faktor karena belum sarapan tadi Bu. Terus ada lagi yang menurut Bu Ning penyebab kurang fokus tadi. Setelah saya telusuri, itu penyebabnya itu selain belum sarapan, murid itu juga bangunnya kesiangan. Jadi kalau pagi itu katanya jam 7 baru bangun. Jadi eh, anaknya itu tidak ada yang bangunin, ibunya masih tidur. Kalau mau bangunin ibunya itu tidak berani. Jadi dia mandi sendiri, berangkat sekolah sendiri, sampai ke sekolahan itu terlambat. Jadi kan di sekolah terlambat, sampai di kelas terlambat, muridnya tidak sarapan, jadinya lemas, tidak bersemangat gitu loh Bu. Untuk kedepannya yang dilakukan Bu Ning itu dari tadi yang disampaikan agar fokus murid-murid kembali seperti sedia kala apa Bu? Sebagaimana tadi? Rencana ke depan, mungkin saya akan berkoordinasi dengan orang tua si anak tersebut agar sebelum tidur pagi sudah menyiapkan sarapan dulu untuk anaknya. Dan masalah bangun kesiangan tadi, orang tua untuk menghidupkan alarm atau jam waker
agar si anak tidak bangun kesiangan. Seperti itu Bu Ida rencana saya untuk berkoordinasi dengan orang tua. Bagus sekali, Bu. Apa prioritas Ibu yang utama dari Bu Neng? Betul ya, selain saya berkoordinasi dengan orang tua murid tersebut, mungkin saya juga akan berkoordinasi dengan kepala sekolah. Setidaknya dari sekolah itu menghubungi wali murid, kemudian memberikan sosialisasi kepada wali murid. Karena kasus murid sebelum sarapan itu tidak hanya di kelas saya saja, Bu. Jadi terlihat di kelas-kelas lain, rata-rata seperti itu. Karena selain orang tua murid sebagai penjahit, seperti yang saya jelaskan tadi, juga di desa saya itu mayoritas orang tua murid itu ya sebagai petani. Jadi kebanyakan berangkat ke sawahnya itu pagi sekali. Jadi tidak sempat menyiapkan sarapan untuk anaknya, Bu. Mungkin saya akan berkoordinasi dengan kepala sekolah untuk melakukan pertemuan dengan wali murid agar memberikan sosialisasi tentang pentingnya sarapan pagi untuk anak-anak. Mungkin begitu, Bu Ida. Ya, kira-kira yang bisa membantu Bu Neng dalam hal ini siapa? Ya, mungkin saya berkoordinasi dengan kepala sekolah dan rekan sejawat saya, Bu. Karena itu kaitannya tidak hanya ada di kelas saya, jadi juga berkaitan dengan kelas yang lain. Jadi saya selain berkoordinasi dengan kepala sekolah dan rekan sejawat saya, ya saya juga berkoordinasi dengan wali murid. Seperti itu, Bu Ida. Bagus, Bu Neng. Dari hasil diskusi ini, gambaran komitmen apa yang bisa Ibu lakukan agar fokus murid-murid itu kembali? Saya mempunyai komitmen, saya akan terus setiap hari mengingatkan untuk murid-murid agar selalu sarapan pagi. Dan saya akan berkomitmen untuk selalu memberikan informasi lewat WA grup wali murid ya pada malam hari tentang sarapan tersebut. Agar orang tua itu paginya menyiapkan sarapan untuk anak-anaknya. Begitu, Bu Ida. Bagus sekali, Bu. Semoga apa yang Ibu sampaikan berjalan dengan lancar dan tetap semangat, Bu. Ya, Bu, terima kasih ya, Bu, atas waktunya. Sama-sama, Bu. Semoga bermanfaat. Ya sudah ya, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu Ida. Sama.